Saudara, mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu memberikan penerangan, pencerahan kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan membebaskan kami dari segala belenggu dosa, yang mendewasakan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menolong kami untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah saatnya Tuhan, kami mau duduk untuk berdiam diri di hadapan-Mu dan menikmati lawatan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pendeta Gembala Sidang, Pendeta Mika, dan semua majelis di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya kira sudah cukup lama saya tidak hadir, at least during the COVID, the last 3 years, dan bahkan sebelum itu beberapa tahun tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tetapi setiap kali datang ke tempat ini, saya sangat bergembira dan merasa suatu kehormatan. Dan hari ini saya mengerti bahwa gereja ada tema tentang keluarga rohani, tentang gereja Tuhan, supaya di dalam gereja ini ada kasih, ada persekutuan yang intim. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan khotbah yang berhubungan dengan tema gereja di GKI San Jose ini. Judulnya adalah panggilan untuk menjadi keluarga Allah. Tadi pagi ada MC di gereja di mana saya melayani di San Leandro, yang dia share tentang movie yang dia nonton, yaitu tentang Air Force One. Saya tidak menontonnya dan saya tidak tahu cerita detail, tetapi dari yang dia ceritakan waktu dia menjadi MC, bahwa Air Force One, di mana membawa presiden dari Amerika, itu akan crash. Lalu datang kapal kargo dengan cara yang dramatik. Ceritanya presidennya dipindahkan melalui wire. Apakah ada saudara yang menonton film itu? Saya tidak nonton, tapi dia cerita dan saya excited untuk wow, what a story. Dipindahkan ke kapal kargo. Dan saudara, kapal kargo itu menjadi Air Force One sebagai pengganti, karena di situ ada presiden dari negara Amerika Serikat. Jadi saya memikirkan tentang nama yang kita kenal gereja, itu dalam bahasa Yunaninya eklesia, yaitu panggilan Tuhan kepada sekelompok orang yang dipisahkan dari dunia ini. Mereka menjadi sekelompok orang yang bersekutu bersama-sama. Jadi gereja, waktu saya dalam perjalanan ke sini, saya memikirkan gereja itu bukanlah gedung di mana kita ada. Gereja itu bukannya, oh saya pergi ke San Jose, itulah gereja. Bukan, tetapi adalah kumpulan dari orang-orang yang dipisahkan dengan satu maksud dan tujuan Allah yang tertentu. Itu yang menjadikan kita gereja. Jadi saudara, saya baru berkesempatan ke Indonesia dengan Julia. Kami membuka 5 cabang di dalam 2 tahun ini. Dan saya mengunjungi salah satu cabang gereja yang kami buka di Kalimantan, di Singkawang. Jadi saudara, waktu saya lihat, sederhana sekali gereja itu. Gedungnya, orang-orang yang datang sederhana sekali. Saya berkunjung ke rumah jemaat, saudara, di tengah-tengah sawah rumahnya. Dan anak-anak kampung datang di situ. Tetapi pada waktu mereka menyanyi, memuji Tuhan, saya merasakan inilah gereja. Di tengah-tengah sawah yang sederhana, mereka ada yang ajak saya ke kali, saudara, untuk mancing. Terjadi persekutuan di tempat itu. Kita berbakti gereja, anak-anak yang berusia 10-12 tahun
Mereka menyanyi 3 lagu, hafal, dan waktu mereka menyanyi dari hati mereka yang dalam memuji Tuhan. Sampai saya merasa saya datang ke Singkawang untuk maksudnya menjadi berkat. Tetapi kami pulang membawa berkat. Karena kami melihat, inilah gereja. Inilah saudara, pada waktu kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, pergi ke pelosok-pelosok, di mana di situ ada orang-orang percaya. Dan Tuhan, saya percaya, berkenan terhadap puji-pujian yang naikkan. Pada waktu kita menyanyi bersama-sama di tempat ini, saudara, inilah gereja. Bukan tempatnya, bukan daerahnya, tetapi adalah orang-orang percaya yang bersekutu bersama-sama, yang mendengar firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Efesus pasal 2 19 berkata, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Jadi saudara adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Tuhan. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara, like it or not, keluarga rohani, keluarga gereja kita akan menjadi keluarga yang lebih permanen daripada keluarga fisik biological kita. Saudara, keluarga fisik biological kita, ada anak yang sudah dewasa meninggalkan rumah. Ada suami yang unfortunately ditinggalkan oleh istrinya. Ada banyak kekacauan, ada banyak hal terjadi secara fisik di dalam keluarga jasmani. Tetapi di dalam keluarga rohani ini, Tuhan menetapkan, memanggil kita, mulai pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi saudara secara rohani. Itu sebabnya kalau saudara ingat lagu Sunday School, anak-anak, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang sampai selama-lamanya. To eternity, saudara. Jadi kita perlu belajar di dalam dunia ini, di dalam keluarga rohani ini, untuk mengerti apa rencana Allah di dalam keluarga rohani ini. Karena kita akan stick together forever. Dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Timotius 3 ayat 14b dan 15. Saya menulis juga surat ini kepada kamu supaya kita tahu, saudara. Tahu apa? Bahwa kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi gereja adalah harapan dunia. Dunia yang cry out, membutuhkan pengharapan yang hanya bisa diberikan oleh gereja. Kalau gereja tidak lagi menjadi garam dan terang dunia, gereja kehilangan tujuannya. Gereja kehilangan maksud Allah. Mengapa kita bergereja? Mengapa kita ada? Kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat Allah yang hidup. Jemaat Allah inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Jadi Tuhan mengharapkan ada panggilan Tuhan buat kita, dan harapan Tuhan kita menjadi tiang-tiang penegak, pendukung dari ajaran Allah yang benar. Tadi saya melihat visi dan misi gereja ya. Ada penginjilan, ada persekutuan, ada pemuritan, ada kasih kepada Allah Bapa, dan semua itu adalah tujuan Allah. Allah tidak pernah menciptakan saudara dan saya tanpa tujuan. Allah menciptakan gereja, panggilannya kepada saudara dan saya dengan tujuan. Dan sebagai orang yang dari latar belakang Chinese, orang tua saya seorang pedagang. Waktu kita kecil, papa tuh sebelum menjadi orang Kristen selalu berbicara tentang bisnis ya. Mau kita anak-anak menjadi bisnis people yang supaya banyak cuan. Ya, say-nya kalau bisa diganti say cuan. Supaya untung terus. Jangan say bo huat, bo chai, bo kantau, bo lui, tapi say cuan. Tapi setelah jadi orang Kristen, tentu konsep
keuntungannya itu berubah ya. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk mendapat lebih banyak keuntungan, sebab di dalam Kristus, di panggilan yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengembalakan gereja, untuk bersama-sama menjadi satu dalam satu wadah keluarga rohani gereja, itu mendatangkan suatu keuntungan yang luar biasa. Nah saudara, it's okay buat kita untuk tahu apa keuntungan yang saudara dan saya bisa dapat kalau kita masuk di dalam panggilan Allah untuk menjadi warga gereja, keluarga rohani ini. Keuntungan yang pertama saya list di dalam outline yang saudara terima, yaitu kita jadi tahu identitas kita. Kita jadi mengenal identitas kita. Kalau seseorang lahir dari suatu keluarga, ya dia akan mengenal identitasnya dari kecil. Ya, udah diberi namanya either laki-laki atau wanita. Tetapi unfortunately dalam dunia di mana kita tinggal ini ada a lot of confusion. Ada krisis identity secara fisik. Alangkah celakanya kalau orang lahir tapi gak tahu siapa bapaknya, gak tahu siapa mamanya. Lagi kecil dia tidak lagi dikasih tahu engkau laki-laki atau perempuan. Malah dikasih tahunya lingkungan seolah-olah mendukung. Engkau bisa pilih mau laki atau perempuan. Dan saudara, saya jumpai confusion ini terjadi sekarang ini ya, di zaman di mana kita tinggal. Very challenging untuk anak-anak generasi pada masa sekarang ini. Sebab anak-anak sekolah yang umur belasan saja, 10-12 tahun, bisa demand kepada orang tuanya untuk mengubah dia lahir sebagai laki-laki, tapi bilang sama orang tuanya, saya mau jadi perempuan. Orang tuanya yang gak ngerti tentang firman Tuhan mengikuti kehendak anaknya. Anaknya rubah kelamin, laki-laki tapi sekarang jadi perempuan. Lalu menyesal, wah mulai timbul banyak masalah mental apa, ingin jadi laki-laki. Wah, saya udah dengar banyak cerita-cerita seperti itu zaman sekarang ini, confusion seperti itu. Nah saudara, betapa sedihnya kalau kita lahir dari keluarga yang seperti itu. Tapi the good news, Tuhan memberikan kepada saudara suatu keluarga rohani yang penting sekali, yang dimana saudara dan saya tahu betul siapa kita. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. We are extremely special in God's eyes. Saudara, saya dengar suatu kisah tentang seorang anak yang dia kalau datang ke gereja tuh selalu duduknya di paling belakang. Waktu gereja udah mulai, baru muncul dia. Pendeta lama-lama tahu, kenapa ya anak ini ya, kalau sudah mulai, baru muncul duduk di belakang. Sebelum selesai, sudah hilang. Jadi suatu ketika pendeta merencanakan untuk bertemu dengan anak itu sebelum dia selesai khotbah, ibadah selesai. Saudara, ternyata sebabnya adalah anak itu merasa rendah diri. Sebab kadang-kadang ada orang tanya kepada dia, kamu anak siapa nak? Dia gak bisa jawab. Karena teman-temannya bilang kamu anak haram. Kamu gak tahu siapa bapak kamu. Jadi saudara, apa yang dia alami itu break his heart sebagai anak kecil. Gak tahu dia identitasnya, siapa bapaknya, siapa saudara-saudaranya, dia nggak jelas. Itu sebabnya dia ke gereja pun dia malu kalau ada orang yang memberikan pertanyaan yang seperti itu. Apa mau dikata waktu pendeta jegat dia, belum kebaktian selesai dia mau kabur, pendeta sudah menantikan dia. Dan pendeta tanya, kamu anak siapa nak? Persis seperti yang dia takutkan. Karena pertanyaan itu selalu menghantui dia. Anak itu langsung pucat, gak tahu mau menjawab apa. Tetapi langsung pendeta bilang,
Aku tahu sambil dirangkul, engkau adalah anak Allah. Engkau anak Allah yang dikasihi oleh Allah. For the very first time, anak itu mendengar suatu pernyataan yang mengubah kehidupannya. Selama ini orang selalu menyatakan dia anak haram, tetapi pertama kalinya ada seorang yang menyatakan kepada dia, dia adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang wonderfully made by God, yang dibentuk di dalam kandungan ibu, yang dirancangkan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya ke Manado, dan saudara, ada supir yang bawa kita di Manado itu yang, suasananya suasana Kristen dah. Kalau ketemu tante-tante, shalom tante, wah kayaknya ini pertama kali saya ke Manado dan merasa suasana Kristennya kental gitu. Lalu bapak yang drive ini bilang, Pak Pendeta, memang di sini banyak gereja, itu lihat di sini gereja, itu di situ gereja. Nah di gereja itu katanya, minggu lalu waktu pendeta datang ke gereja pagi-pagi, seperti hari ini saya ke gereja yang pertama yang buka pintu, ada homeless di tempat itu, tidur di dalam gereja. Gimana masuknya nggak tahu pendeta. Pokoknya the fact bahwa ada homeless di dalam gereja yang bau alkohol. Lalu pendeta langsung aja tanya, kenapa kamu ada di sini? Lalu homeless yang bau alkohol itu menjawab, ini rumah Bapakku. Lalu saudara pendeta mengajukan pertanyaan yang kedua, apakah kamu anak Allah? Homeless yang masih bau alkohol, agak mabuk-mabuk ini bilang, engkau yang menyatakannya. Saudara, waduh, dia bisa ambil ayat Alkitab, homeless, tetapi di tengah-tengah kemabukannya, kalau kita bilang, aduh itu mah dosa banget ya, mabok-mabok masuk ke rumah Tuhan, bisa, tapi bisa menyatakan ini rumah Bapakku dan aku adalah anak Allah. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa saudara dan saya tidak sempurna. Kita menjumpai dalam gereja, warga gereja ini pun kita tidak sempurna, kita bisa jatuh dalam dosa, kita perlu pengampunan Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara dan saya perlu pastikan, kita tahu betul identitas kita. Ini keuntungannya saudara, kalau kita menjadi anak Allah, kita mulai melihat kehidupan kita dengan perspektif yang berbeda. I am the ambassador of Christ. Hidup bagiku adalah Kristus. Semua yang Alkitab katakan, aku diberi kesanggupan, aku sanggup menanggung segala firman-firman Tuhan masuk ke dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena apa yang dialami oleh anak itu waktu kecil, itu saya alami pada waktu kecil. Tetapi saya beruntung, sebab pada waktu saya berusia 11 tahun, saya diajak oleh teman ke gereja untuk pertama kalinya. Dan saudara, di gereja itu ternyata istri pendeta dan seorang leader dari gereja itu ulang tahunnya sama persis seperti ulang tahun saya. Dan hari itu adalah hari ulang tahun. Mereka merayakan hari ulang tahun istri pendeta dan leader di gereja itu, tetapi saya kecipratan karena hari ulang tahunnya sama. Tetapi pertama kali saya menjumpai bahwa ada tempat yang disebut gereja di mana saya mendapat perhatian. Dan saya lahir dari broken home family. Jadi saudara, pertama kalinya ulang tahun saya dirayakan oleh begitu banyak orang yang saya gak kenal. Dan mereka mengucapkan selamat, menyatakan kasih sayang. Saya datang lagi ke gereja itu, minggu berikutnya datang lagi. Dan di situ saya mengenal identitas saya yang sesungguhnya. Tadinya saya seorang yang rendah diri. Saya merasa I came from a broken home family. That is better than life. I'm a nobody. I'm not being expected to be born on this earth. Tetapi saudara, saya melihat suatu perspektif yang berbeda.
bahwa ada Allah Bapa yang menjadi Allahku, dan ada Yesus Kristus dan saudara-saudaraku yang seiman, yang menjadi saudara di dalam kehidupan saya, yang bersifat kekal sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara, itulah keuntungan yang pertama. It doesn't matter if you're fortunate, saudara lahir dari keluarga yang bagus, punya papa mama yang cinta Tuhan, mengasihi saudara, puji Tuhan. Tapi kalau saudara secara fisik, biologically, kita lahir dari keluarga yang kacau, yang berantakan, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan identitas kita yang sebenarnya, yang datang dari pencipta kita, yang kita temukan di dalam keluarga rohani kita. Sekarang kita tahu siapa saudara-saudara kita. Keuntungan yang kedua, saudara, saya mendapat dukungan dari warga. Pantas dong kalau kita lahir dari satu keluarga, kita dapat dukungan dari papa mama, dari koko, dari adik, sibling-sibling kita, memberikan support kepada kita, memberikan dukungan. Di Alkitab ada banyak kata saling menasehati, saling mengampuni, saling menghibur, saling. Kita saling menguatkan, bukan saja kita mendapatkan suatu identitas, tetapi kita mendapatkan suatu stability. Dan kita membutuhkan itu dalam kehidupan kita. Dan seharusnya gereja Tuhan memang didesain untuk mendatangkan that kind of support di dalam kehidupan kita, yang memberikan dukungan, yang memberikan inspirasi, yang memberikan penghiburan pada waktu kita sedang sedih. Saudara, saya ada teman yang baru meninggal, saya berkunjung kemarin ke rumahnya, memberikan penghiburan kepada anggota gereja rohani kita ini. Karena memang Tuhan desain kita tidak diciptakan untuk menjadi lone ranger. Kalau susah sendiri, itu sebabnya dalam COVID-19 ini banyak orang tidak hadir ke gereja dan mereka di rumah sendiri. Akibatnya memang cukup devastating. A lot of people feel alone, dan lebih dangerous lagi, dan menjadi lonely. Dan pada waktu lonely itu disconnected daripada warga gereja itu, mereka mulai merasa sendirian. Dan akibatnya mulai jauh dari Tuhan. Begitu COVID selesai, masih ada juga jemaat yang belum mau balik ke gereja. Karena iblis menipu. Iblis itu bapa pembohong. Dia memberikan alasan-alasan yang memberitahu kita sesuatu yang tidak benar. Untuk selalu takut, menakut-nakuti kita. Sehingga kita tidak menjalankan role kita, peranan kita sebagai anggota gereja yang harus saling mendukung. Mari kita ketemu, jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Nah saudara, di Alkitab kita ini diperumpamaan seperti bangunan rumah Allah, yang Allah tinggal di dalamnya. Tetapi saya percaya Allah tidak berkenan tinggal di dalam the temple yang berantakan, ya, yang jendelanya di ujung jalan, lalu atapnya ada di tengah jalan, lalu flooringnya ada di pinggir jalan, atau ada pintunya yang terbalik-balik di jalanan yang lain. Semua disintegrated. Tetapi sebuah rumah itu, kalau saudara perhatikan, saya tinggal di Antioch sudah 25 tahun lebih. Dan waktu kami pindah, banyak daerah yang kosong itu dibangun. Saya senang sekali melihat bagaimana mulainya pekerjaan pembangunan itu. Dari foundation, kemudian dibangun tiang-tiangnya, apakah dari beton, apakah dari kayu, lalu mulai dindingnya dibangun, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada aliran listrik yang dimasukkan di sana, aliran air, ada WC. Dan kalau saudara perhatikan, jendela itu ditopang juga oleh yang lain, dan ada purpose-nya, ada role-nya masing-masing.
Dan semua itu saling menopang. Kayak kalau mainan anak-anak tuh kayak Lego yang disusun menjadi terbentuk menjadi satu rumah-rumahan atau menjadi satu bentuk mainan tertentu. Demikian juga kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita nggak bisa, oh karena saya penting, saya jendela, saya mau lebih hebat dari yang lain. Kita semua penting, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Roma 1 ayat 12, maksud saya ialah karena kita sama-sama sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dapat saling menguatkan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, saya kira saudara mungkin mikir ya mau datang lagi. Kenapa ya kalau datang ke gereja yang saya dengar gosip, si ini jelekin si ini, wah si itu menjatuhkan yang lain. No, di dalam gereja ini kita didesain untuk be the encourager, be a peacemaker for one another. Tuhan desain warga gereja, dan itu sebabnya kita mendapat keuntungan di dalam menjadi anggota keluarga Allah ini. Yang ketiga, saudara, saya menemukan keunikan saya. Bukan saya mendapatkan identitas saya, mendapatkan stability saya, tetapi saya menemukan my capacity, role saya. Dan ini perumpamaan yang dipakai di dalam firman Tuhan seperti tubuh. Saudara, mari kita mulai dengan membaca ayat-ayatnya dulu ya. Ini menjadi dasar daripada pembahasan kita. Saudara-saudara, semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus, dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Mungkin ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mulut, ada yang kuping, ada yang jadi jantung, ada yang jadi lidah, ada yang jadi ginjalnya. Tapi masing-masing kita adalah bagian dari tubuh itu. Lalu Roma 12 ayat 4 dan 5. Tubuh kita mempunyai banyak anggota. Setiap anggota ada tugasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota satu tubuh. Satu berhubungan dengan yang lain. Kalau misalnya saja di gereja ada panitia konsumsi yang merasa dia paling hebat, lebih hebat dari semua panitia yang lainnya. Karena panitia konsumsi ini bukan di sini loh, enggak di sini enggak ada. Ini cerita aja, misalnya panitia konsumsi bilang, kalau gue gak kasih lu makan, lu pada lemes semua loh. Jadi kita tiap minggu sediain makanan. Pendeta Mika bilang, gue yang kasih makanan rohani misalnya. Terus ada panitia yang lain bilang, loh memangnya makanan itu datang sendiri? Kan gue yang bawa. Kaki bilang, gue yang ambil tuh dari restoran itu bawa ke sini. Tangan bilang, emangnya kaki lu yang pegang-pegang tuh makanan? Kan ada tangan merasa lebih penting. Mata bilang, lu apa bisa gak kesandung lo kalau gue gak ngeliatin dalam mana sampai bisa masuk ke dalam gereja. Pokoknya semua saling bragging, lebih penting dari yang lain. Kuping bilang, gue yang dengar dulu tuh restorannya enak di situ, makanya ada makanan ini. Aduh ampun dah. Ini kalau misalnya anggota tubuh semua masing-masing merasa lebih hebat, menjatuhkan yang lain. Lalu saudara bayangkan saja misalnya kejadiannya begini. Setelah saya memberikan ilustrasi tadi, si tangan bilang, gue yang mulut bilang, kalau gue gak buka mulut gue, masa lu bisa kenyang, masa lu bisa sehat. Wah, yang perut bilang, gue yang mengolah dalam perut semua kebagian gizinya. Lalu ada, maaf ya saya pakai istilah, tapi ada yang terpencil, yang gelap, yang tertutup, yaitu anus. Yang bilang, gue juga gak kalah pentingnya sama lu orang. Diketawain rame-rame saudara. Semua ketawain, aduh kamu bau, kamu dan sebagainya. Apanya pentingnya kamu? Gak dipandang, kamu dihina selalu. Lalu Anus kecewa dia. Dia bilang, kenapa ya? Saya bagian dari anggota tubuh yang sudah 30 tahun menjalankan tugas saya dengan setia, dengan baik. Tapi sekarang ditertawakan, dihina, diejek dan sebagainya. Lalu Anus menutup diri saudara. Dia makan, dia tidur. 1 hari oke-oke aja. Anus bilang, coba lihat setelah 1 hari. Masih oke-oke aja.
setelah 1 minggu saudara, itu kepala mulai pusing-pusing. Kenapa? Mata kunang-kunangan dia, nggak mau keluar, dia tutup diri dia. Lalu kemudian waktu jalan tuh, kok jadi gemetar begini, lemas jadi jalan. Aduh saudara, semua tubuh jadi berantakan saudara. Nggak ada kekuatan lagi. Jalan juga udah sempoyongan apa. Karena apa? Semua menghina si Anus. Si Anus menutup diri, ngambek dia. Lalu saudara, karena semua sekarang sadar bahwa efeknya terhadap semua tubuh. Semua minta ampun sama Anus. Ampuni kita. Wah, Anus baru merasa dihargai. Lalu dia buka diri. Semua lega. Semua rasanya tentram. Karena semua sadar bahwa setiap bagian dari tubuh itu begitu penting. Jadi saudara, Alkitab menggambarkan kita sebagai anggota tubuh. Kita semua penting. Pendeta yang berkhotbah penting, yang memimpin nyanyi penting, ibu-ibu yang di rumah berdoa penting. Ya saudara, penyambut tamu yang smile. Waktu saya datang tuh, saya hitung udah berapa? 7 yang smile sama saya. Aduh, semua yang smile, yang melakukan tugasnya. Habis ini diumumkan ada makanan lagi. Aduh, rasanya kita senang. Ada keluarga Allah yang saling melengkapi, masing-masing menjalankan peranannya dengan baik. Itu benefit yang Tuhan berikan pada kita. Kita bukan saja tahu identitas kita, kita jadi tahu stabilitas, kita dapatkan stabilitas dan kapasitas kita. Saudara, walaupun mata itu biru indah, kalau saudara datang ke satu tempat yang ada hanya mata saja, mata di piring, ke WC ada mata-mata, di mana-mana ada mata kaki, mata di mana-mana, nggak ada tangan, nggak ada kepala, ngeri, itu rumah hantu namanya. Saudara, gereja terdiri dari berbagai anggota tubuh yang semua punya peranannya. Mari kita memakai keunikan kita. Kita spesial. Kita spesial. Saudara boleh katakan, kalau don't mind, katakan kepada orang di samping saudara, you are unique and special. Boleh? 1, 2, 3. Amen. Sekarang juga saudara boleh katakan begini. Bilang apa ya? Saya mesti hati-hati nih, karena bilang begini, engkau adalah milikku, aku adalah milikmu. Tapi kalau saudara single, hati-hati ya, jangan pilih yang single juga. Itu bisa jadi kayak ngelamar tuh. Tapi dalam konteks bahwa kita saling memiliki satu dengan yang lain. Ya, dalam konteks ini saudara mengerti, saudara boleh bilang, engkau adalah milikku dan aku adalah milikku. Jadi 1, 2, 3. Amen. Tapi mohon jangan salah paham ya. Sudah dijelaskan loh, nanti pulang tuh. Tadi kan saya udah bilang, kau adalah milikku. Jadi jangan sampai keliru. Oke. Jadi saudara, yang keempat, saya akan mendapatkan security. Saya akan mendapatkan perlindungan. Dan perumpamaan yang dipakai di sini, kalau saudara ada perumpamaan binatang, Alkitab mengumpamakan kita jemaat Allah sebagai apa? Ada yang tahu? Sebagai macan? Oh bukan. Domba. Exactly. Kita sulit di kota besar membayangkan diri kita seperti domba, apalagi gelarnya PhD, lulus. Karena domba itu gambaran binatang yang gampang jadi victim. Ya, predator gampang sekali, gampang ditakut-takuti. Yang membutuhkan gembala. Gembala yang baik itu bukan saja berjalan di depan, tetapi dia rela mati untuk domba-dombanya. Jadi seharusnya saudara sebagai keluarga Allah, kalau saudara ke gereja, saudara menjumpai di tempat itu ada gembala agung yang sudah mati untuk kita. Tetapi juga God design gembala sidang yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Dia memberikan hidupnya buat domba-dombanya. Punya tanggung jawab yang besar. Coba saudara baca, perhatikan apa yang dikatakan. Pertama 1 Petrus 5 ayat 2. Supaya kalian menggembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu
Gembalakanlah mereka dengan senang hati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan janganlah dengan berat hati. Janganlah pula melakukan pekerjaanmu guna mendapat keuntungan, melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani. Jadi gembala dipanggil oleh Tuhan bukan selfish reason, untuk keuntungan pribadi, tapi untuk melayani dengan senang hati. Ibrani 13 ayat 17. Ikutilah, ini ada bagian di mana warga gereja, keluarga Allah ini ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya, ikutilah perintah pemimpinmu, gembala sidang saudara, gembala agung saudara. Tunduklah kepada mereka. Tunduk, ada yang bacanya tanduklah mereka. Salah baca tuh. Ada yang gembalanya ditandukin terus. Sebab mereka selalu oh my goodness. Mereka selalu memperhatikan kantong, bukan. Memperhatikan jiwamu. So di hadapan Tuhan, gembala sidang punya tanggung jawab mendoakan jemaatnya. Aduh, si itu sakit. Ada yang perlu penghiburan, pendeta datang. Dan saya melayani 30 tahun, saya mengerti dinamika daripada penggembalaan. Saudara, tanggung jawab yang besar. Kalau we take it seriously, saudara, not easy. Mungkin kadang-kadang, ada juga yang domba, kadang-kadang minggu depan jadi kambing, ada juga. Yang manduk misalnya. Susah kalau ketemu warga gereja yang tidak rela digembalakan dengan baik. Tetapi juga on the other side, gembala ada tanggung jawab yang besar. Karena mereka memperhatikan jiwamu dan mereka bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati. Kerja juga, tapi sedih. Dan itu tidak menguntungkan kalian. Jadi artinya the blessing flow from the top, from the leader. Tuhan memang desain begitu. Makanya kita harus mendoakan pemerintah, kita harus mendoakan pendeta kita. Karena God design the blessing come from the parent to the children. Come from the gembala kepada jemaat. Ini akan menguntungkan saudara. Tapi kalau saudara misalnya menolak perintah Tuhan ini, saudara tidak mendapatkan perlindungan seperti yang didesain oleh Tuhan buat gerejanya. Kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin supaya God involved di dalam rencananya, dalam panggilannya ini, so kita perlu mengerti tentang bagaimana kita perlu mentaati gembala agung kita. Dan kita perlu mendukung pelayanan daripada gembala sidang kita. Jadi bukan saja saya mendapat keuntungan identitas, mendapatkan keuntungan stabilitas dan kapasitas kita, tetapi security dan yang terakhir saudara, di dalam khotbah ini, bukan terakhir berarti Alkitab that's it. Begitu dalam, begitu kaya kekayaan yang saudara dan saya bisa dapati pada waktu kita mengikuti rencana Tuhan. Yang kelima, saya akan menjadi produktif. Syaratnya satu saudara, dikatakan tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang tidak dapat berbuah kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku, syaratnya sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. 1,000 years from now, you will bear no fruit. Kehidupan kita menjadi kering, unproductive kalau kita tidak bersatu di dalam pokok anggur itu. Tapi kalau kita bersatu di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Kita akan menghasilkan jiwa-jiwa. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Damai, sukacita, self-control, dan semua buah-buah roh kita alami. Karena Tuhan desain kita hanya di dalam Dia. Walaupun kita berusia tua, kita akan terus masih menghasilkan buahnya.
kita masih akan menjadi produktif. Tetapi ada juga orang yang mau coba-coba. Misalnya, saya pernah kerja di fish warehouse. Kita ini punya potensi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita wonderfully made. Misalnya katakanlah oak tree. Bisa 30 feet, bigger, higher, taller, dan amazingly. Tapi saudara taruh oak tree itu yang punya potensi yang begitu dahsyat itu di dalam sebuah pot yang kecil. Bertumbuhnya tidak 30 feet. Paling top 3 feet barangkali begitu. Tergantung potnya. Saya pernah kerja di fish warehouse, itu shark. Yang mereka bilang ini shark potentially bisa grow to 15-20 feet. Ditaruh di akuarium, saudara. Saya lihat kok 6 bulan masih segitu-segitu aja. Karena dia ada di dalam satu environment yang tidak membuat dia healthy. God design the church untuk membawa saudara untuk grow, mendapatkan potensi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang menghalangi kita? Apakah kita menempatkan diri kita di akuarium? Mindset kita kadang-kadang kita punya capacity limit God in such a way sampai kita merasa Tuhan cuma sanggupnya segini. Padahal God plan, rancangan Tuhan jauh and far and beyond, sampai kepada kekekalan untuk bless kita begin pada waktu kita membuka hati kita, inviting Jesus Christ. Bagaimana caranya saudara menjadi anggota daripada jemaat GKI San Jose? Mungkin dengan cara pembaptisan. Mungkin dengan cara yang paling mendasar adalah saudara membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara menjadi satu anggota keluarga Allah yang didesain by God, supaya di tempat ini saudara mendapatkan security, saudara mendapatkan stability, saudara menemukan your capacity, saudara mendapatkan identity saudara, dan saudara menjadi produktif. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab Kau izinkan hamba-Mu untuk menjadi suara, menyerukan apa yang ada di hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami dengar Engkau urapi, meceraikan supaya menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Inilah saat kami ingin menenangkan diri di hadapan-Mu, memikirkan dan merenungkan akan rancangan-Mu yang indah ini, dan membuat suatu keputusan pada waktu Engkau melawat kami, Roh-Mu bekerja. Inilah saatnya kami